Baik, sebelum pembelajaran geografi melalui Zoom meeting hari ini dimulai, Bu Ana akan mengirimkan file materi ya, modul tentang materi sumber daya alam di sini, kemudian PowerPoint dan juga LKPD yang hari ini kita gunakan gitu ya. Itu bisa kalian jadikan sebagai tambahan referensi gitu ya, tambahan referensi selain nanti kalian juga akan mencarinya di internet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Gimana kabarnya hari ini? Baik, aja, Bu. Baik aja. Baik, Bu. Alhamdulillah baik. Tetap semangat ya. Tetap semangat. Semangat. Ya, Waalaikumsalam. Belum bisa ketemu di kelas. Untuk sementara kita ketemunya di sini dulu ya. Oke. Sebelumnya ini sudah ada 30 siswa ya, berarti sudah hampir 90% siswa yang bisa hadir di kelas pada pagi hari ini. Oke, masih ada yang barusan masuk, alhamdulillah, lumayan rame. Kemudian hari ini nanti kita akan membahas tentang kelanjutan dari materi sumber daya alam yang ada di Indonesia. Oke, sebelum kita masuk ke materi, masih ingat pertemuan sebelumnya kita membahas tentang apa? Mungkin Pertambangan dan pariwisata. iya, kita kemarin membahas tentang pertambangan dan pariwisata. Kalau kita flashback lagi nih ya, jadi ada beberapa kekayaan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara kita, mulai dari kehutanan, kemudian pertambangan, kelautan, sampai dengan pariwisata. Nah, materi hari ini ya, kita secara fokus kita akan membahas tentang bagaimana pemanfaatannya, bagaimana kita memanfaatkan dan juga mengelola kekayaan alam, sumber daya alam yang dimiliki oleh negara kita, yang kemarin sudah kita bahas itu, dengan menggunakan konsep pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan, ya. Oke, sebelumnya saya akan share screen dulu. Ya, jadi pada pertemuan ketiga ini indikatornya atau tujuan dari kegiatan pembelajaran kita pada hari ini yaitu kita akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan dan juga analisis bentuk-bentuk pemanfaatan sumber daya alam dengan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan. Jadi setelah kemarin itu kalian mengetahui seberapa banyak kekayaan alam yang dimiliki oleh negara kita, maka kita akan membahas tentang bagaimana kita memanfaatkannya. Supaya apa? Supaya dalam kita memanfaatkan, mengelola itu tidak sampai merusak lingkungan, ya. Itu tujuan dari kegiatan pembelajaran kita hari ini. Kemudian sekarang kita masuk ke kegiatan inti pembelajaran. Sebelumnya saya akan menampilkan video dulu. Silakan kalian simak baik-baik ya video yang ada di sini. Lalu nanti coba kalian temukan ada permasalahan apa yang ada di dalam itu. Tadi. Oke. Silakan. Kalian menemukan permasalahan apa di sana? Silakan coba salah satu ngomong. April ya, oke April. Gimana April? Ada permasalahan apa di sana April? Sulitnya masyarakat di sana mendapatkan air yang bersih. Oke. Sulitnya masyarakat di sana mendapatkan air bersih. Oke. Itu tadi permasalahan yang muncul dalam video ya. Nah, sekarang kalau kita kaitkan dengan materi nih, kira-kira gimana? Apa kaitannya dengan materi yang akan kita bahas hari ini dari video tadi itu? Silakan.
Jadi kaitan antara materi yang akan kita bahas hari ini, di video tadi itu kita melihat bahwa salah satu contoh pemanfaatan sumber daya alam yang ada di sana tadi itu pertambangan batu andesit itu yang gimana? Kira-kira itu sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan atau tidak? Menurut kalian secara sekilas, gimana? Tidak. Tidak. Kenapa dikatakan tidak? Kenapa tidak? Tanpa izin. Tanpa izin. Kemudian yang paling bisa kita lihat yaitu adanya penambangan itu merusak lingkungan. Nah, kata kuncinya di situ ya. Jadi ketika sebuah penambangan, sebuah pemanfaatan sumber daya alam itu sampai merusak lingkungan, berarti itu merupakan tindakan yang tidak menggunakan prinsip pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan. Yang namanya pembangunan itu kan berarti mensejahterakan rakyat ya, mensejahterakan masyarakat. Berkelanjutan itu berarti tidak hanya disejahterakan di hari ini, tapi juga di masa yang akan datang. Kemudian berwawasan lingkungan berarti dengan memperhatikan lingkungan. Oke, materi itu yang akan kita bahas berkaitan dengan video itu ya. Selanjutnya kita akan masuk di tahap selanjutnya, di mana kalian nanti akan menyelesaikan LKPD ya. Kalian nanti akan menyelesaikan LKPD yang sudah saya bagikan tadi dengan cara silakan kalian studi literasi ya. Silakan kalian mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya. Kalian mencari informasi baik itu dari LKS maupun dari internet. Oke, saya akan jelaskan dulu tentang pertanyaan pada LKPD yang akan kalian kerjakan. Jadi ini silakan kalian nanti kerjakannya di Word ya, di Word. Bisa di copy soalnya, lalu kalian tulis jawabannya di situ, lalu nanti kalian post di Google Classroom sebagai salah satu bukti fisik penilaian. Ini materinya ya. Indikatornya tadi menganalisis pemanfaatan SDA dengan prinsip pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan. Ada 4 soal. Yang pertama, berkaitan dengan video tadi, lakukan kajian tentang permasalahan apa saja yang kalian temui. Dari 4 pertanyaan tadi itu sudah jelas? Oke, silakan saya beri waktu 15 menit cukup? Ya, saya bisa minta tolong on-kan kameranya sebentar supaya saya bisa tahu kalian benar-benar mengerjakan. Oke, silakan di-on-kan sebentar aja kameranya. Oke, Ilham, Audrey, April. Oke, sekalian saya nilai. Sudah selesai. Mari kita lakukan verifikasi dan juga generalisasi. Saya akan menunjuk beberapa nama untuk menyampaikan hasil pekerjaannya. Oke, yang nomor 1, silahkan saya tunjuk Lydia Grace. Lydia Grace masih tersambung? Silakan, Lydia Grace. Oke. Nomor 1. A. Permasalahan apa saja yang kalian temui pada video tersebut? Permasalahan yang ada di video tersebut antara lain, yang pertama adalah tidak ada izin resmi untuk melaksanakan pertambangan. Banyaknya sumber air yang keruh dan tidak bisa dipakai lagi sehingga harus ditutup. Terjadinya beberapa bencana seperti tanah longsor, banjir, dan kekeringan, dan rusaknya lingkungan di sekitar gunung. Yang B, menurut saya, pemanfaatan SDA dalam video tersebut sangat merusak alam dan harus dihentikan. Karena banyaknya lingkungan dan mata air yang rusak akibat pertambangan ini, juga karena banyaknya keluhan warga sekitar yang terkena dampak buruk dengan adanya pertambangan di sekitar gunung tersebut. Oke. Nomor 1 sudah dijawab oleh Grace. Silakan, mungkin ada yang mau menanggapi. Itu pemerintah juga diam aja melihat masyarakatnya ditimpa kayak gitu. Jadi tindakan dari pemerintah.
Grace, silakan ditanggapi dulu. Tadi tahun 1997 kan dibolehkan toh. Nah, berubah-ubah toh Bu, gitu pendapatnya. Jadi tindakan dari pemerintah itu sudah tepat sekali yang disampaikan oleh Grace pada tahun 1977. Itu dulu pemerintah sudah pernah tidak memberikan izin ya, tidak memberikan izin tambang untuk aktivitas pertambangan andesit, melihat dari banyaknya warga yang protes. Apabila kegiatan penambangan itu walaupun istilahnya rupiah yang akan didapatkan itu banyak ya, apabila kegiatan pemanfaatan atau penambangan sumber daya alam khususnya yang ada di video itu adalah batuan andesit, itu sampai meresahkan warga berkaitan dengan sampai merusak lingkungan sekitar, lingkungan alam, kemudian mengganggu ketentraman warga. Bahkan tadi sempat ada pernyataan bahwa berkurangnya pendapatan dari warga berkaitan dengan perkebunan durian. Nah, kalau sampai terjadi permasalahan, berarti pemerintah wajib istilahnya melarang ya, menutup hak izin untuk melaksanakan kegiatan pertambangan itu, karena sejatinya memang pemerintahlah yang punya andil besar ya. Warga sudah berupaya untuk menjaga kelestarian alamnya dengan cara dia tidak memberi izin, dia menolak ya dengan cara protes, kemudian macam-macam tadi ya. Nah, kemudian sekarang gantian pemerintah nih, kalau sudah melihat ada hal seperti itu, pemerintahnya gimana? Lebih memilih perusahaan pertambangan atau masyarakatnya. Nah, dalam hal ini kalau pemerintah itu bisa menyadari bahwa pentingnya pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan tidak hanya untuk kepentingan sekarang tapi juga kepentingan yang akan datang, maka pemerintah pasti akan memberikan semacam kebijakan untuk melarang ya, tidak boleh melihat dari analisis dampak lingkungannya. Kita masuk di kegiatan penutup, saya akan menyimpulkan dengan memberikan materi sebagai penguatan dari apa yang sudah kalian bahas hari ini. Tadi kita sudah membahas tentang sebuah artikel di mana di situ ada penambangan andesit ya, yang merupakan salah satu pemanfaatan sumber daya alam dan juga berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan. Nah, sebenarnya pembangunan berkelanjutan itu seperti apa? Merupakan proses pembangunan, ini meliputi pembangunan lahan, pembangunan kota, bisnis, masyarakat, dan sebagainya, yang berprinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. Jadi kata kuncinya itu. Kata kuncinya berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan itu ada di situ. Kata-kata berkelanjutan itu bermakna berkorelasi ya, berhubungan antara kebutuhan sekarang dengan pemenuhan generasi masa depan itu ya. Jadi kalaupun kita nanti sejahtera, sekarang ini kita sejahtera dengan memanfaatkan sumber daya alam, diharapkan pembangunan itu atau kesejahteraan itu tidak hanya berhenti pada generasi kita saja, tetapi berlanjut sampai ke generasi masa depan. Itu konsep dari pembangunan berkelanjutan. Kita bisa bijak dalam memanfaatkan sumber daya alam, maka kehidupan kita juga bisa menjadi lebih baik. Baik, itu tadi penjelasan dari kesimpulan kita hari ini ya. Saya apresiasi sekali dengan keaktifan kalian, partisipasi kalian dalam semua kegiatan, mulai dari program statement, kemudian pengumpulan data, kalian mengerjakan dengan sendiri dan juga hasilnya luar biasa, kemudian dalam hal penyampaiannya juga luar biasa bagus. Nah, kemudian jangan lupa hasil dari pekerjaan kalian itu silakan di-upload di Google Classroom yang sudah saya bagikan ya untuk proses penilaian. Kemudian jangan lupa juga untuk mengerjakan post-test yang sudah saya bagikan di WA group ya, untuk mengetahui pengalaman kalian berkaitan dengan materi kita. Oke, untuk mengakhiri, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Untuk materi selanjutnya kita akan masuk di materi analisis mengenai dampak lingkungan yang akan
jumpa minggu depan. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.